semua, salam Ginjang Kermania, pencinta horor sedunia. Jadi cerita kali ini adalah cerita nyata yang mana dulu pernah ada tragedi perampokan. Itu menghabiskan sekitar beberapa kilo emas di toko emas, dan hasil jarahan perampokan itu dibawa kabur oleh para perampok itu ke suatu hutan di Kalimantan. Dan para polisi pun mengejar, dan para warga yang membantu polisi tersebut juga ikut mengejar. Bahkan sempat terjadi baku tembakan antara perampok dan polisi, karena perampok itu juga mereka membawa atau menggunakan senjata api. Nah, sempat ada terjadi baku tembak, bahkan polisi itu pun, para polisi dan para warga juga ikut menelusuri kemana larinya perampok itu masuk ke dalam hutan. Para perampok itu lumayan banyak membawa emas hasil rampokannya itu berkilo-kilo. Jadi sebagian perampok itu ada yang dapat dilumpuhkan, bahkan ditembak mati akibat mungkin karena ada perlawanan atau bagaimana. Itu perampoknya ada sekitar mungkin ada 11 orang, dan ada beberapa perampok yang mati, dan ada beberapa perampok mungkin atau 2 atau 1 yang sampai saat ini hilang. Nah, cuman mendengar kabar dari seorang warga yang memiliki indigo, dia mengalami sebuah mimpi. Selang beberapa tahun telah kejadian itu, warga itu mengalami mimpi dan ditemui oleh makhluk goib, bahwa dia menyampaikan emas yang beberapa kilo yang hasil rampokan itu aku pendam di sebuah pohon, dan pohon itu udah tua banget, umurnya ratusan tahun. Dan karena sang pemuda ini merasa penasaran, namun dia yakin bahwa dari mimpinya itu adalah benar, karena yang datang itu kemungkinan besar adalah leluhur sang pemuda itu. Maka sang pemuda itu bersepakat dengan 2 orang temannya untuk mendatangi lokasi dari mimpinya tersebut. Dan benar saja, dari kejauhan dalam hutan itu dia menemukan percis pohon yang dilihat dalam mimpi itu, dan dia gali, ternyata memang ada emas. Cuman emas itu saling bertarik-tarikan dengan para pemuda itu. Bahkan ada kepala pemuda itu yang dipelintir sampai sakit. Nah, dan kepala sahabatnya yang dipelintir itu sama makhluk gaib penunggu emas itu, sahabatku semua, itu sempat terjatuh. Itu dia menggalinya tanpa sadar sekitar sebatas leher. Jadi yang satu itu sempat dipelintir kepalanya, cuman untung tidak mati. Yang satunya lagi sempat kejang-kejang karena mungkin dari pengaruh hawa makhluk astral di situ. Cuman pemuda yang indigo itu dia masih mampu bertahan dan saling tarik menarik dengan makhluk jin penunggu peti emas itu. Dia emasnya itu awalnya berbungkus kain, cuman sudah dikasih peti sampai merinding bulu kuduk gua nih. Dikasih peti oleh penunggu pohon itu. Jadi sebenarnya sahabatku semua, di Kalimantan itu para makhluk astral dia suka banget yang namanya dengan emas. Karena siapa yang mampu menguasai emas itu, emas entah itu hasil jarahan, itu dia akan jadi raja penguasa di peti emas itu. Jadi emas itu sekarang udah gaib, masuk ke alam gaib dan ditunggu oleh bangsa gaib. Nah, pemuda tadi coba mau mengambil, seandainya dia berhasil, dia akan kaya raya. Karena emas yang ditemuinya itu sekitar kiloan dari hasil rampokan, tragedi perampokan. Nah, saking dia nggak tahan, karena emas yang udah mau keangkat tadi turun sendiri ke dalam tanah. Turun ke dalam tanah, terus terkubur lagi. Nah, setelah kejadian itu, mereka pun pulang, sahabatku semua. Ternyata bangsa jin yang menghuni emas itu, dia bilang ke lelaki indigo itu, kamu boleh mengambil emas ini, akan tetapi sebagai
pertukarannya adalah tumbal nyawa manusia, dan nyawa manusia itu bukan dari orang lain tapi dari keluarganya sendiri yang mengambil emas itu dari tangan bangsa gaib. Jadi sahabatku semua, itu adalah sekilas tentang kisah di mana dulu ada emas hasil rampokan dan dibawa lari ke dalam hutan Kalimantan, dan ternyata sang perampok yang satu orang itu membawa emas berkilo-kilo itu kemudian kelaparan atau bagaimana dia mati di tengah hutan, dan emas itu diambil alih oleh bangsa gaib. Dan sekarang sampai saat ini kemungkinan besar emas itu masih di sana. Cuman kalau siapapun yang ingin mengambil, sebagai taruhannya adalah nyawa si pengambil emas tersebut.